tidak ada tanggal yang dikasih Tuhan. Ya. Yang kedua, jawaban Yesus cuma singkat, waspadalah, berjaga-jagalah. Kemudian yang ketiga, jangan terlena. Yang keempat, kalau ada terjadi perang, entah perang antar bangsa, kemudian perselisihan antara raja dan segala macamnya, ya itu juga sudah menjadi suatu tanda awal peringatan bagi setiap orang. Jadi kalau sudah Yesus datang, ya jangan terus dikatakan, oh ini akhir dari segala. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali dalam podcast HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Saat ini kita dalam program podcast Sermon Evangelium untuk Minggu Advent yang pertama, 1 Desember 2024. Sebelum kita memulai podcast kita, saya Pendeta Resmina Sihombing dan narasumber kita yang luar biasa. Saya Pendeta Budi Pautar. Saya melayani di RKBP 12. Selamat bertemu kembali. Shalom. Ya, shalom Bapak Pendeta. Sebelum kita lanjut untuk membahas Evangelium 1 Desember 2024 Advent pertama ini, terlebih dahulu kita berdoa ya Bapak ya. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, segala puji hormat kemuliaan bagimu saja. Di hari yang indah saat ini kami mau belajar dari firman Tuhan. Biarlah roh Tuhan yang menuntun kami, sehingga kami paham dan tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati narasumber kami dan juga setiap umat Tuhan yang mendengarkan dan bahkan menonton acara ini. Termulia Engkau ya Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, saudara-saudara, kita akan bahas dari Lukas 21 ayat 25 sampai 36 untuk Evangelium Advent pertama dengan topik Minggu berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa. Dungo Jalamanoktong Martangyang. Kita akan baca firman Tuhan dari Lukas 21 ayat 25 sampai 36, demikian bunyinya. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu cerah. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak
manusia. Demikian firman Tuhan. Amang Pendeta, firman Tuhan ini memang agak panjang ya Amang ya. Tetapi bisa mungkin kami minta tolong dari Amang Pendeta memberi penjelasan supaya kami memahami, semua juga saudara-saudara kita yang menonton saat ini bisa memahami dari apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau katakan bagi orang-orang percaya, terlebih di masa-masa penantian, di minggu-minggu Advent, diawali lagi Advent pertama pada minggu ini. Mungkin Bapak Pendeta boleh menjelaskannya, silakan Bapak. Ya, terima kasih untuk kita, kepada Bapak Ibu sekalian yang melihat dan menonton setelah mendengarkan apa yang sudah dibacakan tadi lewat firman Tuhan. Tetapi sebelum kita menyampaikan khususnya Lukas 21 ayat 25 sampai 36 ya, pada minggu Advent yang pertama, tepatnya hari ini tanggal 1 Desember 2024, kita akan memberikan sedikit dulu sebelum masuk ke nats itu, apa sebenarnya makna perayaan Advent itu dalam liturgi Bu Pendeta. Sebagaimana Advent itu adalah masa menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan sekaligus banyak gereja-gereja secara khusus AKBP mempersiapkan penyambutan Natal atau menyambut atau merayakan kisah kelahiran Yesus, atau disebut juga itu Epifania, kisah awal kelahiran Yesus. Kemudian makna kedua hari raya tersebut mengandung arti eskatologi, di mana gereja-gereja mengungkapkan kerinduannya akan kedatangan Tuhan pada masa Advent dan kesiapannya menyambut Natal. Secara khusus Advent yang pertama, jika ditetapkan di gereja, itu adalah menjadi awal tahun liturgi, dan pada umumnya pembacaan Alkitab itu terdiri dari 3 bagian, yaitu Perjanjian Lama, Surat Rasuli, dan Injil. Ya, demikian tentang Advent itu. Lalu sesuai dengan topik minggu, yaitu Advent yang pertama ini, disebutkan di sana berjaga-jaga dan berdoalah senantiasa. Tentunya kita juga harus memahami apa itu sebenarnya berjaga-jaga sebelum masuk ke konteks nats Lukas pasal 21 ayat 25 sampai ayat 36 tadi Bu Pendeta. Ya, dalam Alkitab berjaga-jaga berarti siap sedia, waspada terhadap kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk berjaga-jaga adalah menjauhi kepentingan duniawi, berdoa meminta kekuatan dari Tuhan, mempersiapkan hidup dengan sungguh-sungguh, waspada terhadap ajaran sesat, waspada terhadap ketahanan makan. Dalam kitab Injil Markus 13:34 mengatakan bahwa kita harus berjaga-jaga seperti seorang yang bepergian yang meninggalkan rumahnya Bu Pendeta dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Ayat Alkitab yang berkaitan dengan berjaga-jaga adalah Markus 14 ayat 38 yang berbunyi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, dan roh memang penurut tetapi daging lemah. Dalam Alkitab kata Yunani paling umum kita kembali ke berdoalah senantiasa, tadi berjaga-jaga. Berdoa itu
biasanya kalau senantiasa disebut dalam bahasa Sudani adialektos. Kemudian kalau bahasa keren Inggrisnya always pray katanya Ibu Pendeta. Makanya doa adalah prosekuit. Kata ini dan berbagai bentuk digunakan sekitar 127 kali dalam Perjanjian Baru. Ya, prosekuit berasal dari kata pros yang berarti terhadap atau tepat sebelumnya, dan eukomai yang berarti berdoa untuk atau bersumpah. Makanya dalam Alkitab doa adalah komunikasi dengan Tuhan, persekutuan dengan Sang Pencipta, dan cara untuk memujinya, mengakui dosa, bersyukur dan memohon. Makanya dalam Alkitab kata iman untuk berdoa senantiasa adalah adialektos, yang berarti tidak henti-hentinya. Kata ini terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Bisalah nanti dibaca di rumah. Ya, tadi ada dua topik, itu berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Kalau dalam bahasa Batak, dungo jala manoktom martangian. Tentu juga tepat Advent yang pertama, HKBP juga memberikan perhatiannya terhadap HIV/AIDS. Makanya minggu itu juga, minggu Advent yang pertama ini juga memperingati Hari HIV/AIDS sedunia. Tepatnya tanggal 1 Desember ini 2024, hari ini Bapak Ibu sekalian. Makanya ibadah HIV/AIDS diperingati untuk menunjukkan dukungan kepada orang yang hidup dengan HIV/AIDS dan mengenang mereka yang meninggal karena AIDS. Ya, peringatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HIV/AIDS dan mengajak mereka untuk memberikan dukungan kepada orang dengan HIV/AIDS yang dia derita. Hari AIDS sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 1 Desember. Peringatan ini digagas pada tahun 1988 oleh dua pejabat informasi publik Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Ya. Nah, makanya beberapa hal yang perlu diketahui tentang HIV/AIDS itu. HIV itu kan human immunodeficiency virus, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Kalau AIDS itu adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. AIDS itu telah membunuh lebih dari 25 juta orang dan diperkirakan 38,6 juta orang yang hidup dengan HIV. HIV tidak akan menular hanya dengan berjabat tangan, ngobrol, atau curhat. Saya pikir di ketiga hal di Advent pertama ini, di HKBP memperingati hari HIV/AIDS sedunia, kemudian topik minggu berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Nah, itu saya pikir akan membuat kita masuk ke dalam firman Tuhan, Lukas pasal 21 ayat 25 sampai ayat 36. Demikian Bu Pendeta, itu hanya pendahuluan saja. Pendahuluan saja sudah panjang ya Bapak ya. Belum lagi masuk pada intinya. Butuh waktu yang panjang untuk menjelaskannya. Tapi saya percaya mungkin Bapak Pendeta bisa merangkum penjelasan daripada nats ini dihubungkan dengan topik tadi berjaga-jaga dan berdoa, dan juga perhatian daripada HKBP untuk mendukung para teman-teman atau orang-orang yang sudah di dalam tubuhnya ada virus HIV, sebagai bentuk dukungan HKBP dengan membawakannya dalam ibadah minggu di Advent pertama ini. Mungkin Bapak Pendeta bisa menjelaskan dari penjabaran daripada firman Tuhan yang ada di dalam Lukas 21 ini. Mungkin Bapak Pendeta. Ya, baik Pendeta. Dari pasal 21 Injil Lukas 25 sampai 36 ini, setelah tadi informasi yang sudah kita dengarkan mengenai HIV, mengenai AIDS, kemudian topik Advent pertama ini, arti Advent, maknanya semuanya kita sudah dengarkan tadi.
Tentunya Injil Lukas dalam Alkitab mengandung beberapa pelajaran yang boleh kita ambil dari situ. Secara khusus pasal 21. Yang pertama berhubungan dengan penyakit tadi, penderitaan tadi. Tentunya penderitaan itu melalui pasal 21 Injil Lukas ingin menyampaikan bahwa itu adalah sebagai guru pembelajaran, ya, agar mengajar kita menyadari, mengajar manusia seperti kita ini untuk mengembangkan ketekunan kita, karakter kita, dan harapan kita dalam hidup. Kemudian yang kedua, Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 36 ini yang kedua, segala sesuatu yang sudah kita maknai tadi, mulai dari topik minggunya, Advent pertamanya, hari HIV AIDS dunia itu tadi, itu jelas-jelas ingin mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita sebagai manusia, yaitu wujud penilaian dari Allah terhadap apa yang sudah diberikan Allah kepada kita, sehingga kita boleh berkorbanlah sedikit, gak usah banyak-banyak, ya, karena Allah menilai pemberian seseorang berdasarkan jumlah pengorbanan yang terlibat, bukan jumlah yang diberikan. Artinya kalau terjadi sesuatu dalam hidupnya, tentu dia juga harus mempersembahkan sesuatu kepada Allah juga, ya. Dan pasal 21 di Lukas ini juga membahas tentang bagaimana seseorang itu memberi kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Baru kemudian Injil Lukas pasal 21 ini secara umum di sana diceritakan bagaimana sebenarnya runtuhnya bait Allah karena kondisi dan situasi mereka sesuai dengan, kalau dihubungkan dengan topik minggu ini, kejadian dulu, kejadian sekarang, seperti apa yang saya sampaikan tadi itu juga sudah terjadi sebelumnya, ya. Kemudian yang keempat, pasal 21 Lukas ini menyampaikan bagaimana kita harus waspada dan bertahan. Banyak hal yang kita hadapi dalam hidup. Yang kelima, diberitahukan juga dan informasikan apapun kondisi dan keadaan kita dalam hidup ini, tentunya Tuhan memberikan tanda-tanda kepada kita untuk selalu siap, untuk selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan, ya. Nah, kalau boleh saya sampaikan bahwa pembagian kitab Injil Lukas pasal 21 25 sampai 36 ini ada 6 yang boleh saya sampaikan sekarang. Namanya juga sermon, ya. Ya, sermon, iya Bapak. Iya. Lukas 21 ayat 1 sampai 4 itu tentang persembahan seorang janda miskin. Lukas 21 5 sampai 6 tentang bait Allah akan diruntuhkan. Lukas 21 7 sampai 19 itu adalah permulaan penderitaan. Lukas 21 ayat 20 sampai 24 itu tentang runtuhnya Yerusalem. Lukas 21 25 sampai 33 adalah kedatangan anak manusia, tepatnya di Advent yang pertama ini. Perumpamaan tentang pohon ara. Lukas 21 34 sampai 38 adalah nasihat supaya berjaga-jaga. Tentunya khusus Lukas 21, 25 sampai 33 itu ada 2 hal yang perlu kita ambil dari sana. Itu adalah Lukas 21, 25, 33 itu tentang kedatangan anak manusia dan perumpamaan tentang pohon ara. Bagian yang kedua Lukas 21, 34 sampai 38. Jadi ada 2 ayat lagi tersisa. Ya. Harus di-join ke 36, 35, 34 nasihat supaya berjaga-jaga. Itu dulu. Oke, iya. Luar biasa Bapak Pendeta, penjelasannya sudah dipilah-pilah setiap
dari pasal 21 itu setiap ayat sudah dibagi-bagi sehingga mempermudah pemahaman kita atas firman Tuhan. Tapi kita fokus ya Bapak ya. Lukas 21 ayat 25 sampai 33 dan Lukas 21 ayat 34 sampai, sebaiknya memang sampai 38 ya Bapak ya, supaya sesuai topik tadi. Topik kita tadi berjaga-jaga dan berdoalah. Nah, sekarang Bapak Pendeta tolong dibantulah kami. Ini kedatangan anak manusia ini kan, kalau secara awam nih di masa-masa Advent apalagi mau Natal nih, katanya datang anak manusia akan datang kembali untuk yang kedua kali. Orang-orang mempersiapkannya dengan mempersiapkan hal-hal yang material saja, pernak-pernik misalnya di suasana Natal. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen itu hanya mempersiapkan apa yang kelihatan, sementara dari firman Tuhan mungkin boleh Bapak Pendeta memberikan penjelasan yang boleh menambah wawasan pemahaman semua umat yang menonton saat ini, bagaimana sebenarnya masa-masa penantian ini di Advent ini dihubungkan dengan nats firman Tuhan ini. Silakan Bapak. Oke, kita kepada topik ya, berjaga-jaga dan berdoalah ya. Senantiasa. Ya, ini tidak bisa terpisahkan Bu Pendeta dari ayat 1 sampai ayat 25, tapi kita akan buat seefisien mungkin ya. Ya. Sebelum sampai di ayat 25 sampai 36, banyak hal yang terjadi yang Yesus lihat ya, yang Yesus lihat. Apa yang Yesus lihat pada saat penantian itu, pada saat berjaga-jaga atau berdoalah senantiasa, supaya bisa dimix dia, supaya jangan hanya mempersiapkan hanya dari sisi jasmaninya saja, tapi rohaninya tertinggal. Ya, makanya Yesus melihat kondisi pada saat orang kaya mempersembahkan ke peti persembahan, itu tidak sebanding pemberiannya dengan seorang janda miskin. Sebenarnya dia kasih 2 peser ke peti persembahan itu. Kemudian Yesus lihat dari orang kaya dan janda yang miskin memberikan persembahan itu. Yesus tahu mana yang ikhlas, mana yang tak ikhlas, mana yang sebenarnya dia memberi dari imannya atau yang tidak dari imannya dia memberi. Makanya Yesus membuat perumpamaan orang kaya kemudian janda yang memberi persembahan itu menjadi pembelajaran kepada murid-murid Yesus sendiri, supaya mereka juga dapat mengingatkan orang-orang jika mempersembahkan sesuatu itu, ya diberikanlah dengan keikhlasan dan melalui imannya sendiri. Ya, kemudian sebelum kita masuk ke berjaga-jaga dan berdoalah senantiasa, Yesus juga melihat hal kedua dari situ. Apa yang Yesus lihat? Ada dia lihat dan dengarkan orang berbicara tentang bagaimana itu sinagoge atau rumah ibadah itu. Mereka bercerita bagaimana rumah ibadah, bait suci itu bangunannya luas, hiasannya bagus, batu-batunya indah. Di situ juga Yesus berkata mengingatkan mereka, ingat jika sudah harinya Tuhan itu sudah datang, atau eskatologi, nggak ada gunanya bangunan megah itu. Nggak ada gunanya hiasan batu-batu yang indah di dinding bangunan bait suci itu. Pasti akan hancur dan itu akan tertinggal. Ya, makanya dari ayat 1 sampai ayat 6 itu ya yang dilihat oleh Yesus, dan dari perkataan Yesus kepada murid-muridnya memberikan respon. Lalu dia ajarkan kepada murid-muridnya hal persembahan, kemudian tanggapan Yesus tentang bangunan dan hiasan dan persembahan dalam bentuk barang tersebut. Yesus katakan kepada murid-muridnya, itu sifatnya tidak kekal, itu akan hancur, itu akan tidak ada gunanya sebenarnya. Nah,
Lalu Yesus berbicara juga di ayat 7-19 itu bahwa bolehlah kita nikmati segala sesuatu. Bolehlah kita persembahkan segala sesuatu. Tetapi kita juga harus ingat, ya, kalau semua boleh kita nikmati, ya makanya di sini sekarang pada Advent yang pertama ini, masa penantian penyambutan awal dari tahun gerejawi ya, pendeta ya, supaya semua harus mempersiapkan diri. Jangan mereka pikir kalau Yesus datang kembali ke dunia, melihat kondisi dan situasi itu, inilah akhir segalanya. Ya, tapi di sini dikatakan ayat 7-19 itu, semua hal dalam bentuk yang diciptakan yang pada umumnya buatan tangan manusia, tidak ada yang kekal. Dan jika semua akan hancur atau berakhir, kapan itu terjadi dan apa tandanya? Inilah jawaban Yesus. Tidak ada tanggal yang dikasih Tuhan. Yang kedua, jawaban Yesus cuma singkat, waspadalah, berjaga-jagalah. Kemudian yang ketiga, jangan terlena. Yang keempat, kalau ada terjadi perang, entah perang antar bangsa, kemudian perselisihan antara raja dan segala macamnya, ya itu juga sudah menjadi suatu tanda awal peringatan bagi setiap orang. Jadi kalau sudah Yesus datang, ya jangan terus dikatakan, oh ini akhir dari segalanya. Baru kemudian ayat 7-19 itu, apapun yang kita lihat, ya kita akan menjadi saksinya juga. Tapi ayat 7-19 itu ingin mengatakan bahwa Yesus ingin mempersiapkan murid-muridnya juga, mempersiapkan kita semua, ya harus memegang teguh kesetiaan menjadi umat Tuhan dan murid Yesus. Saya pikir cukup di situ. Iya, jadi kadang kayak gini Bapak Pendeta. Ini kan Advent. Orang-orang Kristen tuh berlomba-lomba mempersiapkan segala sesuatu semeriah mungkin untuk ke perayaan Natal berikutnya. Bahkan di masa-masa Advent juga sudah ada perayaan-perayaan Natal. Nah, dari penjelasan Bapak Pendeta tadi, jika saya bisa memahami ya Bapak ya, bahwa di masa-masa Advent inilah orang-orang percaya bisa memaknai hidup dan kehidupannya. Apa yang terjadi dalam hidupnya, misalnya ada penderitaan atau apa yang dia miliki, itu bisa dimaknai, dinikmati, atau bisa dipahami bahwa semuanya itu sifatnya tidak kekal ya Bapak ya. Pasti runtuh. Yang kekal itu bagaimana kita mempersiapkan karakter gitu ya, bisa memaknai penderitaan dan juga kualitas kehidupan, iman, harapan, dan juga boleh melahirkan karakter seseorang yang baik di masa-masa Advent ini. Mungkin begitu Bapak? Atau salah saya ya? Saya tahu jadi makin salah. Iya, baik Bu Pendeta. Kan dari ayat 1 sampai ayat 24 tadi, sebelum kita masuk ke ayat 25, dari semua pengalaman-pengalaman yang terjadi, dari ucapan Yesus, kejadian-kejadian yang dilihat oleh Yesus, kemudian Yesus memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, ternyata semua itu supaya kita membuat kita menjadi orang yang berkarakter. Makanya segala sesuatu yang terjadi dari ayat 1 sampai ayat 24 itu, ayat 15 sampai 24 mengajarkan kepada kita, dan hari ini, ayolah jadilah orang yang berhikmat. Ya, jadilah orang yang berhikmat. Makanya apa arti berhikmat menurut Alkitab? Ya, dalam Alkitab, kata dalam bahasa Ibrani untuk hikmat mencakup seluruh aspek kehidupan. Ya, hikmat berasal dari kata hokmah atau kata benda yang merupakan turunan kata kerja hakam, yang berarti menjadi bijaksana atau bertindak bijaksana. Makanya Allah memberikan hikmat yang luar biasa kepada Raja Salomo. Hikmat itu memiliki arti sebagai kemampuan
untuk memahami dan menilai sesuatu, baik orang, barang, kejadian, atau situasi, sama seperti yang Ibu Pendeta katakan tadi. Hikmat juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menerapkan penilaian supaya tidak terpengaruh ya, persepsi dan perbuatan sesuai dengan pemahaman tersebut. Maka dalam Alkitab, hikmat Allah adalah penting untuk hidup yang saleh dan berarti. Hikmat Allah berbeda dengan hikmat dunia. Alkitab menyebutkannya bahwa Yesus adalah hikmat Allah bagi umat manusia. Makanya kata hikmat memiliki beberapa sinonim atau persamaan. Di antaranya kebijaksanaan, kecerdasan, akal budi, akal sehat, dan kecerdikan. Ya, makanya kalau dipersiapkan segala sesuatunya pada saat masa penantian ini, mempersiapkan Natal dan segala macamnya, ayo berhikmat supaya jangan masuk ke dalam hal setelah dipersiapkan tapi akhirnya menderita. Iya, betul. Setelah dipersiapkan akhirnya menyesal. Iya. Setelah dipersiapkan nggak ada maknanya sekalipun dalam hidupnya. Dia lupa yang terpenting adalah masa penantian itu, kapanpun Yesus itu datang, kapanpun eskatologi itu datang, hari kedatangan Yesus yang kedua kalinya menjadi hakim dan juru selamat. Artinya setiap orang yang mengatakan mengenal Yesus, mengenal Allah, selalu siap dan waspada dan selalu tidak pernah terlepas dari hidupnya hal berdoa senantiasa. Yes, betul. Iya. Ya. Luar biasa Bapak Pendeta. Kita memang waktunya memang singkat Bapak. Tapi apa boleh buat ya? Mungkin ada yang boleh Bapak berikan sebelum kita mengakhiri daripada podcast kita hari ini. Ya, saya akan sampaikan singkat saja. Iya. Ya, dari Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Iya. Oke. Yang pertama, tanda-tanda kedatangan Yesus dalam hal tadi, konteks nas tadi itu adalah merupakan bentuk peringatan. Iya. Peringatan. Makanya selama kita masih hidup, apapun yang terjadi itu adalah peringatan kepada kita supaya tidak masuk ke dalam penderitaan. Dan kita sadar supaya kecemasan yang berlebihan itu tidak ada dan tidak nempel dalam hidup kita ya. Makanya kita sebagai manusia ya sadar bahwa kita punya jiwa, punya roh, jangan punya hati yang mati, ya jangan seperti mayat hidup lah. Ya, itu yang pertama. Baru yang kedua, seandainya kalau ada tanda-tanda yang terjadi, kita lihat apalagi zaman sekarang pada Advent yang pertama ini, kalau dikatakan masa penantian, ya kita juga harus tahu bahwa kadang Allah itu murka, Yesus itu murka, kemudian Allah itu juga sangat baik bagi kita. Kalau kita pada saat masa penantian ini selalu percaya dan tetap selalu percaya, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, nggak terjadi lagi seperti yang tuliskan dalam nas itu, kemabukan lah, segala macam lagi, jamiroha kata bahasa Bataknya, dan segala macamnya. Tidak ada keraguan-keraguan kalau dia tetap percaya. Oke, yang ketiga, ayat 29-33, tetap prioritas dalam menjalani hidup walaupun ada tanda-tanda kedatangan raja yang kita tunggu-tunggu. Jangan panik lah. Tetaplah bersemangat dalam menjalani hidup dan kuat serta teguh dalam iman dan kesetiaan kepada Yesus. Ya. Nah, tadi dikatakan kita adalah sebagai umat Tuhan yang berhikmat. Ya. Jangan tanya kapan berakhir dunia ini. Ya. Tapi tanyakan apa yang boleh kita perbuat, yang boleh dan boleh lagi yang baik dan lebih baik lagi kepada Yesus. Makanya ukir cerita baik, ukir cerita indah bersama dengan Yesus. Ya, yang terakhir lah, ya, karena kita kebut juga. Bukan kebut, tapi waktunya memang dibatasi oleh produser. Ya, sebelum momentum itu tiba, Yesus ingatkan kita, saya dan kita semua sekarang di sini supaya tidak terbuai oleh zona aman. Iya. Yaitu kemewahan duniawi
dan anggapan bahwa kiamat masih jauh. Memang tidak ada yang tahu kapan hari Tuhan datang. Ya. Karena itulah kita seyogyanya belajar, ya harus berjaga-jaga, berdoa, menjaga hati, tetap fokus pada kehendaknya. Ya kalau kiamat tiba, tidak ada kesempatan bagi kita memberitakan Injil Kristus kepada siapapun, termasuk saya. Makanya yang terakhir Advent 1 hendak menyampaikan situasi dan kondisi apapun di dunia ini jangan tidak ikut dalam menyambut kedatangan Yesus ke dunia ini. Ya, kondisi hidup atau mati, penderitaan atau sukacita, dan kita tidak tahu bagaimana kita saat Yesus datang yang kedua kalinya ke dunia ini, tetaplah setia dan taat dan selalu percaya kepadanya, sebab semua kembali kepada Allah. Keputusannya kelak kita memperoleh apa dari Allah itu, ya sudah, terimalah sesuai dengan apa yang kita perbuat. Berjaga-jaga dan selalu berdoa, jadikanlah bahagian semua itu menjadi bagian hidup kita. Thank you, Moliate. Ya, sebelum ada nanti pernyataan atau quote singkat dari Bapak Pendeta, kan ada sekarang Bapak Pendeta, katanya ada yang mau dinanti nih, ada orang merespon penantian itu dengan berleha-leha, hanya asik dengan handphone, mau datang mau nggak kan nanti itu gitu kan Bapak Pendeta ya. Tapi luar biasa dari penyampaian dari Bapak Pendeta, kita berharap semua dibekali, dan juga Bapak Ibu saudara-saudari juga yang menonton saat ini sudah dibekali dengan luar biasa. Seperti Bapak Pendeta bilang tadi, kayaknya waktunya ini sangat dikejar-kejar, tetapi waktu kita hanya sebatas 30 menit saja Bapak Ibu, dan ini sudah waktu yang luar biasa yang sudah diberikan pada kita untuk memahami dari firman Tuhan dari Lukas berapa tadi Bapak? 21 ayat 25 sampai 36. Boleh statement sedikit aja Bapak Pendeta dari nats ini? Sedikit saja. Ya, jangan dari topiknya. Dari Bapak Pendeta apa saja quotes-nya kita. Iya. Oh, tadi saya lupa bilangnya di awal. Oke. Saya pikir Yakobus 1 ayat 5 aja dah. Iya. Ya, Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Iya, jika butuh hikmat, Ya, mintalah pada Allah. Gitu ya Bapak Pendeta ya. Supaya terus berjaga-jaga. Iya, iya. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Pendeta atas waktunya dan juga penjelasan yang luar biasa dari firman Tuhan untuk mengakhiri podcast kita hari ini. Jika Bapak berkenan, menutupnya dengan doa dan juga berkat ya Bapak ya. Ya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus adalah Bapa kami percaya apa yang hari ini kami dengarkan. Kami meyakini bahwa kami tidak ada rasa takut untuk selalu setia dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa yang sudah kami dengar, Tuhan tolong kami untuk menyatakan itu, menyuarakan itu dalam kehidupan kami. Sehingga kapanpun Tuhan Engkau datang ke dunia ini, kami tetap percaya kami adalah umat Tuhan yang selalu prioritas. Tuhan selamatkan dari kematian yang kekal, tapi Tuhan memberikan kehidupan kekal bagi kami. Terima kasih juga Tuhan buat firman yang sudah kami dengarkan. Kami juga Tuhan berdoa buat seluruh gereja yang ada di HKBP. Kiranya Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat pelayan yang ada di HKBP. Tuhan selalu memberikan dan menyatakan sesuatu yang baik bagi hamba-hambamu yang melayani di HKBP. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat seluruhnya yang mendengarkan apa yang sudah kami sampaikan, suara kami di firman. Biarlah Tuhan menambah iman, kepercayaan, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan selalu Tuhan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat apa yang sudah boleh kami sampaikan suara kami di firman. Terima kasih Tuhan. Terima doa kami hanya di dalam
mau, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan penasihat Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kami sekalian. Amin. Amin. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, podcast Sermon Evangelium Advent pertama 1 Desember 2024. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Atas salah atau ada kekurangan kami mohon maaf. Shalom.